Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang pada video kali ini akan membawakan materi mengenai perekonomian terbuka. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada dosen kami, Bapak Imade Endra Kartika Yuda SE MSc, atas ilmunya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Sebelum kita mulai ke materinya, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, karena kita semua harus saling menyayangi, maka perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu Nikoma Sukma Chandra Dewi dengan NIM terakhir 096, Yohanes Subanpulo, Purunama Lin dengan NIM terakhir 009, Yolivia Della Desla Purba dengan NIM terakhir 107, IKD Aditya Widiatmika dengan NIM terakhir 118, dan saya sendiri ini Putri Semadiana Putri dengan NIM terakhir 143. Pada video kali ini kami akan membawa 4 sub materi, yaitu yang pertama, arus modal dan barang internasional, yang kedua, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil, yang ketiga, kurs, dan yang terakhir, perekonomian terbuka besar. Baik, saya akan memaparkan materi tentang arus modal dan barang internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peran ekspor neto. Dalam perekonomian tertutup, seluruh output dijual di pasar domestik dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual untuk domestik dan sebagian diekspor ke luar negeri. Kita bisa memilah pengeluaran atas output pada perekonomian terbuka Y menjadi 4 komponen. CD konsumsi barang dan jasa domestik, IB investasi dalam barang dan jasa domestik, GD pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik, EX adalah ekspor barang dan jasa domestik. Pembagian pengeluaran menjadi 4 komponen tersebut ditunjukkan seperti berikut. Y sama dengan CD ditambah ID ditambah GD ditambah EX. Jumlah dari 3 komponen pertama, CD tambah ID tambah GD adalah pengeluaran domestik atas barang dan jasa domestik. Sedangkan komponen keempat, EX, adalah pengeluaran luar negeri atas barang dan jasa domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak harus sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, maka ekspor neto positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, maka ekspor neto negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arus modal internasional dan neraca perdagangan. Dalam perekonomian terbuka, pasar uang dan pasar barang sangatlah terkait. Dimulai dengan identitas, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah MX. Jika kita kurangi C dan G, dari kedua sisi akan mendapatkan Y min C min G sama dengan I ditambah MX. Y min C min G adalah tabungan nasional S. Jumlah tabungan perseorangan Y min T min G dan tabungan masyarakat T min G, di mana T adalah pajak. Karena itu S sama dengan I plus NX. Dengan mengurangi I dari kedua sisi persamaan tersebut, dapat ditulis identitas perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. S min I sama dengan NX. Bentuk identitas neraca perdagangan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Sisi kanan NX, ekspor neto barang dan jasa atau disebut neraca perdagangan. Sisi kiri identitas adalah perbedaan antara tabungan domestik dan investasi domestik. S min I yang disebut arus modal keluar neto atau sering disebut investasi asing neto. Identitas neraca pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus keluar modal neto selalu sama dengan
neraca perdagangan, yaitu arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan. S min I sama dengan NX. Jika S min I dan NX positif, kita memiliki surplus perdagangan. Dalam hal ini, kita adalah pemberi pinjaman bersih di pasar keuangan dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor. Jika S min I dan NX negatif, kita memiliki defisit perdagangan. Dalam hal ini, kita adalah peminjam bersih di pasar keuangan dunia, dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspor. Dan jika SI dan NX tepat 0, kita dikatakan memiliki perdagangan seimbang karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mengembangkan model perekonomian terbuka kecil dapat kita ambil 3 asumsi, yaitu yang pertama, asumsi konsumsi C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable Y dikurang T. Dapat kita nyatakan fungsi konsumsi dengan C sama dengan C dikali Y dikurang T. Lalu asumsi yang kedua yaitu investasi I. Investasi I berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real R. Kita nyatakan fungsi investasi dengan I sama dengan I dikali R. Lalu yang ketiga yaitu output perekonomian Y yang ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi yang dinyatakan dengan rumus seperti pada slide. Dengan mensubstitusi 3 asumsi di awal, maka kita akan memperoleh persamaan seperti pada slide. Lalu dari persamaan di atas itu menunjukkan bahwa neraca perdagangan NX sebenarnya tergantung pada variabel-variabel tersebut yang menentukan tabungan S dan investasi I. Karena tabungan bergantung pada kebijakan fiskal, yakni belanja pemerintah G yang lebih rendah atau pajak T yang lebih tinggi meningkatkan tabungan nasional, dan investasi bergantung pada tingkat bunga real dunia R. Maka neraca perdagangan juga bergantung pada variabel-variabel tersebut. Namun dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga tidak sama dengan tingkat bunga real dunia. Neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Baik, sekian materi yang dapat saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Anggaplah bahwa perekonomian berada dalam posisi perdagangan berimbang, yaitu pada tingkat bunga dunia, investasi sama dengan tabungan, dan ekspor neto sama dengan 0. Jadi mari kita gunakan model yang telah kita pelajari untuk memprediksi dampak kebijakan pemerintah di dalam dan di luar negeri. Yang pertama, ada kebijakan fiskal dalam negeri. Pertama-tama, perhatikanlah apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika pemerintah menambah pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah. Kenaikan dalam G mengurangi tabungan nasional, karena S sama dengan Y dikurang C dikurang G. Dengan tingkat bunga real dunia yang tidak berubah, investasi akan tetap sama. Karena itu, tabungan lebih kecil dari investasi, dan sebagai investasi harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Karena NX sama dengan S dikurang I, maka penurunan S akan menurunkan NX. Perekonomian sekarang mengalami defisit perdagangan. Logika yang sama juga berlaku untuk penurunan pajak. Pemotongan pajak akan mengurangi T, meningkatkan pendapatan disposable Y dikurang T, mendorong konsumen, dan mengurangi tabungan nasional. Atau meskipun sebagian dari pemotongan pajak berubah menjadi tabungan swasta, namun jumlah tabungan publik menurun sebesar jumlah pemotongan pajak secara total. Tabungan menurun. Karena NX sama dengan S dikurang I, maka pengurangan tabungan nasional akan mengurangi NX.
Dari gambar grafik yang tersedia menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan konsumen perseorangan atau C atau konsumen publik atau G mengurangi tabungan nasional atau Y dikurang C dikurang G, dan karena itu menggeser garis vertikal yang menunjukkan tabungan dari S1 ke S2. Karena NX adalah jarak antara skedul tabungan dengan skedul investasi pada tingkat bunga dunia, pergeseran ini mengurangi NX. Jadi, dimulai dari perdagangan berimbang, perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi tabungan nasional akan menyebabkan defisit perdagangan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal luar negeri. Perhatikanlah apa yang terjadi pada perekonomian terbuka ketika negara lain meningkatkan belanja pemerintahnya. Jika negara lain adalah bagian dari perekonomian dunia, maka perubahan fiskalnya tidak berlaku pada negara lainnya. Namun, jika negara lain merupakan bagian besar dari perekonomian dunia, kenaikan belanja pemerintahnya akan memengaruhi tabungan dunia. Penurunan tabungan di dunia akan menyebabkan tingkat bunga dunia naik, seperti yang kita lihat di model perekonomian tertutup. Kenaikan tingkat bunga dunia akan meningkatkan biaya untuk berutang dan dengan demikian mengurangi investasi dalam perekonomian terbuka kecil kita. Karena tidak ada perubahan dalam tabungan domestik, maka tabungan sekarang melebihi investasi dan sebagian tabungan mulai mengalir ke luar negeri. Karena NX sama dengan S dikurang I, penurunan I juga harus meningkatkan NX. Jadi, mengurangi tabungan luar negeri dapat menyebabkan surplus perdagangan di dalam negeri. Perhatikanlah grafik tersebut. Grafik tersebut menunjukkan bagaimana perekonomian terbuka kecil yang dimulai dari perdagangan berimbang menanggapi perubahan kebijakan yang sedang terjadi di luar negeri. Kurva tabungan dan investasi domestik tetap sama. Yang berbeda hanyalah kenaikan tingkat bunga dunia dari R1 menjadi R2. Kenaikan R menyebabkan biaya utang naik dan mengurangi investasi pada perekonomian kecil, sehingga S lebih besar dari I yang akan menaikkan NX. Selanjutnya yaitu mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model perekonomian terbuka menunjukkan bahwa arus barang dan jasa yang diukur oleh neraca perdagangan bisa dikaitkan dengan arus dana internasional untuk akumulasi modal. Arus modal keluar neto adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik. Jadi, dampak kebijakan ekonomi terhadap neraca perdagangan selalu bisa ditemukan dengan menelaah dampaknya terhadap tabungan domestik dan investasi domestik. Kebijakan yang meningkatkan investasi atau mengurangi tabungan cenderung menyebabkan defisit perdagangan, dan kebijakan yang menurunkan investasi atau meningkatkan tabungan cenderung menyebabkan surplus perdagangan. Baik, saya akan melanjutkan materi kurs. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Nilai tukar nominal dan real. Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang antara dua negara. Dengan demikian, apabila nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah 9.500 rupiah per US dollar, maka untuk setiap 1 US dollar dapat ditukarkan dengan rupiah sebanyak 9.500 rupiah di pasar valuta asing. Nilai tukar real adalah harga relatif dari suatu barang antara dua negara. Dengan demikian, nilai tukar real menunjukkan nilai tukar barang di suatu negara dengan negara lain. Untuk melihat hubungan antara nilai tukar real dan nominal, pertimbangkan satu barang yang diproduksi di banyak negara. Kita bisa ambil contoh seperti mobil. Mobil Amerika seharga 25.000 US dollar dan mobil Jepang yang serupa seharga 4 juta yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengubahnya menjadi mata uang bersama. Jika 1 dolar bernilai 80 yen, maka mobil Amerika berharga 25.000 US dollar atau 2 juta yen. Membandingkan harga mobil Amerika 2 juta yen dan harga mobil Jepang 4 juta yen, kami menyimpulkan bahwa harga mobil Amerika setengah dari harga mobil Jepang. Dengan kata lain, dengan harga saat ini kita dapat menukar dua mobil Amerika dengan satu mobil Jepang. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan skedul permintaan dan penawaran, di antaranya posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan catatan tentang semua transaksi ekonomi internasional maupun perdagangan, keuangan, dan moneter.
antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, laju inflasi relatif. Perubahan laju inflasi relatif dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Kenaikan tingkat harga atau inflasi produk domestik dapat meningkatkan permintaan produk impor, sehingga mendorong meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing atau valuta asing. Yang ketiga ada suku bunga relatif. Perubahan suku bunga relatif akan mempengaruhi investasi pada surat-surat berharga. Suku bunga yang perlu diperhatikan adalah suku bunga real, karena mengkombinasikan inflasi dan suku bunga, dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang keempat, tingkat pendapatan relatif. Pendapatan mempengaruhi permintaan atas produk impor. Perubahan tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi nilai tukar secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap suku bunga. Yang kelima, ada kontrol pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar melalui berbagai cara, misalnya dengan membatasi nilai tukar mata uang asing, perdagangan luar negeri, intervensi pasar, dan pengaruhi variabel makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pendapatan. Yang keenam ada ekspektasi. Pasar mata uang asing bereaksi terhadap berita apapun yang dapat mempengaruhi nilai tukar di masa yang akan datang. Para investor, terutama investor institusional, mengambil posisi mata uang berdasarkan prediksi pergerakan suku bunga di berbagai negara tentunya. Biasanya transaksi mata uang asing yang berhubungan dengan perdagangan cenderung kurang responsif terhadap isu, sedangkan transaksi aliran finansial cenderung sangat responsif terhadap isu ini. Selanjutnya ada nilai tukar real dan neraca perdagangan. Adanya tekanan pada nilai tukar belakangan ini kembali menimbulkan pertanyaan apakah depresiasi secara real akan berdampak terhadap kinerja ekspor dan selanjutnya neraca perdagangan atau net ekspor Indonesia. Kebijakan nilai tukar yang akan dirumuskan tentunya. Selain untuk menjaga kestabilan harga juga dilandasi oleh pertimbangan dampak nilai tukar terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia, yang selanjutnya akan berdampak pada PDB dan inflasi. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar tersebut berjalan melalui dua jalur, yaitu jalur direct pass-through yang mempengaruhi nilai inflasi langsung melalui efek harga impor, dan indirect pass-through yang mempengaruhi inflasi melalui perubahan output gap akibat adanya perubahan neraca perdagangan. Melalui jalur indirect pass-through, depresiasi nilai tukar akan menurunkan harga relatif ekspor dan meningkatkan daya saing produk ekspor tersebut, sehingga permintaan luar negeri terhadap produk ekspor akan meningkatkan yang mengimplikasikan peningkatan volume ekspor. Sebaliknya, harga produk impor menjadi lebih tinggi yang selanjutnya akan menekan permintaan produk impor sehingga produk volume impor akan menurun. Peningkatan ekspor dan penurunan impor tersebut belum tentu akan meningkatkan nilai neraca perdagangan atau net ekspor. Neraca perdagangan hanya akan meningkat saat ini nilai tukar real terdepresiasi bila persyaratan kondisi Marshall-Lenner yang terpenuhi, yaitu apabila jumlah elastisitas ekspor dan elastisitas impor terhadap nilai tukar real lebih besar dari 1. Selanjutnya ada bagaimana kebijakan mempengaruhi nilai tukar real. Apa yang terjadi pada nilai tukar real jika pemerintah mengurangi tabungan nasional dengan meningkatkan pembelian pemerintah atau memotong pajak? Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, pengurangan tabungan ini menurunkan S kurang I dan dengan demikian NX. Artinya pengurangan tabungan menyebabkan defisit perdagangan. Gambar 6/9 yang ada di PPT menunjukkan bagaimana keseimbangan nilai tukar real menyesuaikan untuk memastikan bahwa NX jatuh. Perubahan kebijakan menggeser vertikal S min I garis ke kiri menurunkan penawaran dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Penawaran yang lebih rendah menyebabkan kurs real equilibrium naik dari equilibrium 1 ke equilibrium 2, yaitu dolar menjadi lebih berharga. Karena kenaikan nilai dolar, barang-barang domestik menjadi lebih mahal relatif terhadap barang-barang asing yang menyebabkan ekspor turun dan impor naik. Perubahan ekspor dan perubahan impor keduanya bertindak untuk mengurangi ekspor neto. Kebijakan fiskal luar negeri. Apa yang terjadi pada nilai tukar real jika pemerintah asing meningkatkan pembelian pemerintah atau memotong pajak? Yang jelas, perubahan dalam kebijakan fiskal mengurangi tabungan dunia dan menaikkan tingkat bunga dunia. Menaikkan tingkat bunga dunia mengurangi investasi domestik I yang menimbulkan S min I dan dengan demikian NX. Artinya, kenaikan tingkat bunga dunia menyebabkan surplus perdagangan. Gambar 6/10 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menggeser vertikal S min I ke kanan, meningkatkan penawaran dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Nilai tukar real equilibrium turun, artinya
dolar menjadi kurang berharga dan barang-barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang asing. Pergeseran permintaan investasi yang terjadi di nilai tukar real jika permintaan investasi di dalam negeri meningkat, mungkin karena Kongres meloloskan kredit pajak investasi. Pada tingkat bunga dunia tertentu, peningkatan permintaan investasi menyebabkan investasi yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi dari 1 berarti nilai yang lebih rendah dari S, min, I, dan NX. Artinya peningkatan permintaan investasi menyebabkan defisit perdagangan. Gambar 6. Gambar yang telah ditunjukkan di PPT menunjukkan bahwa peningkatan permintaan investasi menggeser nilai S min I garis ke kiri, mengurangi pasokan dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Nilai tukar real equilibrium naik. Oleh karena itu, ketika kredit pajak investasi membuat investasi di Amerika Serikat lebih menarik, itu juga meningkatkan nilai dolar AS yang diperlukan untuk melakukan investasi ini. Ketika dolar terapresiasi, barang-barang domestik menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang asing dan ekspor neto turun. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah mengenai pengaruh kebijakan perdagangan. Apa sih itu pengertian dari kebijakan perdagangan? Nah, kebijakan perdagangan itu ialah kebijakan yang dirancang untuk secara langsung mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Kebijakan perdagangan berbentuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing, baik dengan mengenakan pajak atas impor asing atau disebut dengan tarif, atau membatasi jumlah barang dan jasa yang dapat diimpor atau disebut dengan kuota. Sebagai salah satu contoh dari kebijakan perdagangan ialah kebijakan perdagangan proteksionis, di mana kebijakan perdagangan proteksionis ini dapat mempengaruhi neraca perdagangan, karena defisit perdagangan mencerminkan kelebihan impor atas ekspor. Kenaikan harga barang-barang domestik mendorong impor dan menekan ekspor, jadi apresiasi menghapus kenaikan ekspor neto yang langsung bisa dikaitkan dengan hambatan perdagangan. Baik, di dalam video sudah terlihat sebuah gambar yang menggambarkan kebijakan perdagangan proteksionis terhadap kurs real, yaitu sebagai halnya larangan atas impor. Hal tersebut dapat menggeser kurva ekspor neto dari NXE1 ke NXE2 yang meningkatkan nilai kurs real dari E1 ke E2. Nah, meskipun terjadi pergeseran antar skedul ekspor neto, tingkat equilibrium ekspor neto tidak berubah. Nah, meskipun tidak mempengaruhi neraca perdagangan, namun kebijakan itu mempengaruhi jumlah perdagangan. Karena nilai tukar real terapresiasi, barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih mahal dibandingkan barang dan jasa asing. Nah, oleh karena itu, mengekspor kurang dalam keseimbangan baru. Karena ekspor bersih tidak berubah, maka harus mengimpor dengan jumlah yang lebih sedikit pula. Jadi, kelemahan dari kebijakan ini ialah kebijakan proteksionis mengurangi kuantitas impor dan kuantitas ekspor yang menyebabkan para ekonom menentang kebijakan ini. Kebijakan proteksionis mengurangi keuntungan dari perdagangan ini. Nah, meskipun kebijakan ini menguntungkan kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya larangan mobil impor membantu produsen mobil domestik, nah masyarakat rata-rata lebih buruk ketika kebijakan mengurangi jumlah perdagangan internasional. Untuk melihat efek dari kebijakan tersebut, dalam equilibrium baru, nilai tukar real lebih tinggi dan dari ekspor neto tidak berubah. Nah, meskipun tidak ada pergeseran dalam jadwal ekspor neto, tingkat equilibrium ekspor neto tetap sama, karena kebijakan proteksionis tidak mengubah tabungan dan investasi, melainkan menggeser jadwal ekspor bersih dari NXE1 ke NXE2. Yang dapat meningkatkan nilai tukar real dari E1 ke E2. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penentu nilai tukar nominal. Menkyu pada bukunya halaman 135 menyatakan nilai tukar nominal ialah nilai tukar di mana mata uang dua negara diperdagangkan.
nilai tukar nominal dapat dirumuskan dengan rumus E sama dengan equilibrium dikali dengan P pangkat N per P. Persamaan tersebut menunjukkan nilai tukar nominal bergantung dari beberapa hal, yaitu yang pertama, nilai tukar real, yang kedua, tingkat harga, dan yang selanjutnya, kebijakan moneter suatu negara. Nah, mengingat nilai tukar real, jika tingkat harga domestik P naik, maka nilai tukar nominal E akan jatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai tukar nominal antara mata uang dua negara sama dengan persentase perubahan nilai tukar real ditambah perbedaan tingkat inflasi suatu negara. Analisis tersebut menggambarkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar nominal. Nah, diketahui bahwa pertumbuhan nilai yang tinggi dalam jumlah uang yang beredar menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Salah satu konsekuensi dari inflasi yang tinggi adalah mata uang yang terdepresiasi, yaitu tinggi P menyiratkan jatuhnya E. Nah, dengan kata lain, sama seperti pertumbuhan jumlah uang menaikkan harga barang yang diukur dalam bentuk uang. Hal itu juga cenderung menaikkan harga mata uang asing yang diukur dalam mata uang domestik. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai kasus khusus paritas daya beli. Menkyu pada bukunya halaman 137, Hukum Satu Harga menyatakan bahwa barang yang sama tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda di lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Hukum suatu harga yang berlaku di pasar internasional disebut dengan paritas daya beli. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka mata uang harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Dapat ditafsirkan bahwa doktrin paritas daya beli menggunakan model nilai tukar real. Nah, tindakan cepat para arbitrase internasional ini menyiratkan bahwa ekspor itu sangat sensitif terhadap pergerakan kecil dalam nilai tukar real. Penurunan kecil dalam harga barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang asing, yaitu penurunan kecil dalam nilai tukar real, menyebabkan arbitrase untuk membeli barang di dalam negeri dan akan menjualnya di luar negeri. Nah, demikian pula, sedikit kenaikan harga relatif barang domestik menyebabkan arbitrase mengimpor barang dari luar negeri. Nah, oleh karena itu, seperti yang digambarkan pada kurva, jumlah ekspor bersih sangat datar, nilai tukar real, yang menyetarakan daya beli antar negara. Nah, setiap pergerakan kecil dalam nilai tukar real menyebabkan perubahan besar dalam ekspor neto. Sensitivitas ekspor neto yang ekstrim ini menjamin bahwa nilai tukar real equilibrium selalu dekat dengan tingkat yang menjamin pembelian paritas kekuasaan. Paritas daya beli memiliki dua implikasi penting, yaitu yang pertama, karena skedul ekspor neto datar, perubahan tabungan dan investasi tidak mempengaruhi nilai tukar real dan nominal. Dan yang kedua, karena nilai tukar real adalah tetap, semua perubahan nilai tukar nominal diakibatkan oleh perubahan tingkat harga. Namun, paritas daya beli tidak memberikan gambaran dunia yang sepenuhnya akurat karena banyaknya barang yang tidak mudah diperdagangkan dan barang yang dapat diperdagangkan tidak selalu merupakan substitusi yang sempurna. Untuk alasan ini, nilai tukar real sebenarnya bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, meskipun doktrin paritas daya beli tidak menggambarkan dunia secara sempurna, doktrin ini memberikan alasan bahwa pergerakan nilai tukar real akan terbatas. Ada banyak validitas untuk logika yang mendasarinya. Nah, yaitu semakin jauh nilai tukar real yang menyimpang dari level diprediksi oleh paritas daya beli, maka semakin besar insentif bagi individu untuk terlibat dalam arbitrase internasional dalam barang. Oke, untuk materi terakhir yaitu mengenai perekonomian terbuka besar. Sebelumnya, dalam perekonomian terbuka kecil, terdapat arti bahwa tingkat bunganya ditentukan oleh pasar keuangan dunia
Telah diasumsikan bahwa perekonomian ini dapat mempengaruhi tingkat bunga dunia dan bahwa perekonomian dapat meminjamkan pada tingkat bunga dunia dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, perekonomian terbuka besar dianut oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbuka besar. Amerika Serikat tidak begitu besar dan terisolasi sehingga kebal terhadap perkembangan yang terjadi di luar negeri. Defisit perdagangan yang besar pada tahun 1980-an, 1990-an hingga tahun 2000-an menunjukkan pentingnya pasar keuangan internasional untuk mendanai investasi Amerika Serikat. Oleh karena itu, perekonomian tertutup tidak dapat dengan sendirinya menjelaskan sepenuhnya dampak kebijakan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Terdapat beberapa alasan mengenai dampak dari kebijakan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Amerika Serikat cukup besar sehingga dapat mempengaruhi pasar keuangan dunia. Yang kedua, model yang mungkin tidak bergerak secara sempurna antar negara jika individu lebih suka menyimpan kekayaan mereka dalam negeri daripada aset asing. Dana untuk akumulasi modal tidak akan mengalir bebas untuk menyamakan suku bunga di semua negara. Nah, untuk dua alasan ini, tidak dapat secara langsung menerapkan model ekonomi terbuka kecil dari Amerika Serikat. Dalam kedua analisis tersebut, terdapat pinjaman-pinjaman internasional sebagai tingkat bunga tidak ditentukan oleh pasar keuangan dunia. Sebaliknya, semakin banyak ekonomi meminjamkan dari luar negeri, semakin tinggi tingkat bunga yang harus ditawarkannya kepada investor asing. Namun, pengurangan tabungan internasional dan tabungan nasional karena ekspansi fiskal. Seperti dalam perekonomian tertutup, kebijakan ini meningkatkan tingkat bunga real dan menekan investasi domestik. Seperti dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan ini juga mengurangi arus keluar modal neto, yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan dan apresiasi nilai tukar. Nah, oleh karena itu, meskipun model perekonomian terbuka kecil yang diteliti di sini tidak secara tepat menggambarkan perekonomian seperti perekonomian Amerika Serikat, model perekonomian besar ini memberikan jawaban yang kira-kira dapat tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan dan nilai tukar. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya. Om Santi 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 Om.